Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah nyata, yaitu kisah Sundel Bolong dan Penggembala Kerbau. Tapi sebelum lanjut ke cerita, saya Sigit Nurwanto tidak bosan mengajak semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita tercinta ini, negara Republik Indonesia, cepat terlepas dari teror virus corona. Terima kasih, dan kita langsung ke cerita. Ini adalah kisah nyata. Aku adalah Junet, seorang penggembala kerbau. Aku hidup di desa Lebak, Banten, tepatnya desa Cilatu. Sesehari, aku menggantungkan hidupku dari menggembala kerbau. Aktivitas itu aku rutin lakukan setiap hari. Di daerah Lebak masih sangat asri, dan hutan-hutan lebat masih banyak ditemui. Seperti biasa, sambil mengawasi kerbau yang sedang memakan rumput, aku naik di atas punggung kerbau tersebut, tak lupa seruling kutiup guna menghibur hati yang sepi. Waktu berlalu, terdengar kumandang adzan asar. Allah! Seperti biasa, apabila waktu asar, biasanya kerbau kubawa ke sungai untuk kumandikan. Kubawa semua kerbauku untuk menuju sungai. Tak butuh waktu lama, akhirnya aku tiba di Cikolecer. Cikolecer adalah nama sungai yang biasa aku memandikan kerbau di situ. Sementara kerbau kumandikan dan kubiarkan kerbauku berendam dalam air. Biasanya kerbauku itu berendam di dalam air kurang lebih sekitar 3 jam. Sementara kerbau berendam, aku tinggal untuk mencari ikan betik. Ikan betik itu adalah ikan warna biru. Jadi sisik-sisiknya itu tajam-tajam, kayak ikan bujair. Kalau ikan bujair kan agak lembut ya. Nah, kalau ikan betik itu keras. Oke, kita langsung lanjut ke cerita. Sementara aku mencari ikan betik yang berada dekat dengan sungai tersebut, yaitu selokan kecil. Dan anehnya, hari itu ikan betik itu banyak sekali, sehingga aku terlena untuk menangkap ikan tersebut. Allah! Tak sadar, waktu maghrib sudah tiba. Baru aku sadar setelah mendengar kumandang azan maghrib. Dan suara kerbau seperti memanggil diriku seakan mengajak pulang. Dengan tergesa-gesa, aku menghampiri kerbauku. Karena waktu itu sudah maghrib dan sudah agak gelap, aku hanya membersihkan badanku saja dari lumpur bekas selokan yang tadi saat aku mencari ikan betik. Untuk ikan betik, hanya aku ganti air saja. Tidak sempat kubersihkan. Dan ikan betik itu pun masih hidup, masih dalam keadaan segar. Dan aku hanya mengganti wadahnya saja. Tadinya ikan betik itu, aku bungkus dengan daun talas. Akan tetapi, pada saat akan pulang aku ganti menggunakan plastik kresek warna hitam. Tak lama, ikan betik itu aku masukkan ke dalam plastik kresek warna hitam tersebut. Kuisi air agar ikan tersebut tidak mati, kubiarkan masih hidup. Rencanaku, di rumah baru aku bersihkan. Karena pada saat itu waktu sudah maghrib. Kata orang tua dulu sih, kalau waktu maghrib, kalau masih kita beraktivitas, katanya pamali. Karena waktu maghrib itu waktunya setan keluar. Tak berapa lama, aku pun pulang dengan menaiki kerbauku. Saat itu,
kerbauku terlihat gelisah seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Aku sempat berpikir, karena mungkin waktu maghrib, jadi kerbauku melihat makhluk halus. Karena hewan sangat sensitif matanya, jadi mereka bisa melihat dan bisa merasakan keberadaan makhluk gaib tersebut. Aku hanya berpikir positif, sebagai manusia. Aku tidak mengganggu dan kalian juga jangan mengganggu, kataku dalam hati. Aku dan kerbauku bergegas jalan untuk pulang. Hingga saat aku masuk ke hutan sawit, aku mendengar suara tangisan perempuan yang menangis. Tangisan tersebut terdengar sangat menyayat hati, seperti merasa menanggung beban berat. Kucoba berhenti dan kucoba mencari sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya aku melihat seorang gadis tertunduk berpakaian putih dan berkain sarung batik. Ya, pakaian khas petani di desaku. Kulihat, dia terlihat menangis. Kucoba beranikan diri dan bertanya kepada wanita tersebut. Maaf ganggu, Neng. Kamu kenapa? Kok sendirian begini di dalam hutan pas maghrib lagi? Wanita misterius itu pun menjawab. Aku kesasar, Kang. Aku lupa jalan pulang. Dengan tenang dan tak berpikir macam-macam, aku menawarkan diri. Kalau gitu, ayo kita pulang bareng. Biar nanti sesampai di rumahku, aku antar kamu pulang ke rumahmu. Wanita misterius itu hanya mengangguk dan tak menjawab sepatah kata pun. Tak membutuhkan waktu lama, perempuan misterius itu mau dengan tawaranku. Akhirnya, kami jalan berdua menyusuri hutan sawit. Aku sesekali mencium wangi Kamboja, tapi aku tidak menghiraukan. Dan aku terus berjalan berdua dengan wanita misterius itu. Aku coba bertanya kepadanya, emang rumah kamu di mana? Wanita itu hanya menunjuk ke arah depan. Dia hanya diam tanpa kata. Aku pun enggan bertanya detail, karena pikirku mungkin wanita ini takut terhadapku. Kami berdua terus berjalan tanpa ada pembicaraan, hingga wanita tersebut mengeluh capek, dan aku pun menawarkan agar dia naik ke atas punggung kerbau. Dia pun mengangguk dan naik ke atas punggung kerbau tersebut. Saat itu, kerbau-kerbauku terlihat gelisah, sama seperti di sungai tadi. Tapi, kegelisahan dan ketakutan kerbauku ini berbeda dari biasanya. Aku melihat kerbauku ini seperti emang berada dekat dengan sosok yang menakutkan, sambil sesekali bersuara seperti ketakutan. Saat itu, aku terfokus ke jalan. Tiba-tiba, tercium bau anyir darah yang begitu menyengat. Kucoba cari tahu bau anyir tersebut dengan cara kuendus-endus penciumanku. Betapa terkejutnya saat aku melihat gadis tersebut dari belakang. Baju warna putih tersebut berubah menjadi merah, dan aku melihat baju perempuan misterius itu penuh darah. Dan betapa terkejutnya lagi saat aku perhatikan, kulihat punggung gadis tersebut berlubang. Sesekali, dari lubang punggung tersebut menyembur darah keluar. Aku bisa langsung menebak bahwa wanita ini adalah Sundel Bolong. Aku sadar bahwa gadis itu ternyata bukan manusia. Kucoba tenangkan diriku dan kukuasai rasa takutku. Aku hanya bersikap biasa saja, seolah aku tak melihat apa-apa. Tapi saat itu suasana menjadi amat mencekam dan menakutkan. Hatiku jadi gundah dan kacau. Ingin rasanya aku lari, tapi aku memikirkan kerbauku. Kalau aku lari, kerbauku takut hilang. Dan kalau aku tidak lari, sampai kapan aku harus bersama Sundel Bolong tersebut? Ketika pemikiranku sedang kacau, terdengar suara. Aku kaget
ternyata ikan betik yang kutangkap tadi mengamuk dalam kantong plastik tersebut, seolah ingin keluar. Akhirnya pikiranku terbuka. Aku berniat akan memasukkan ikan betik tersebut ke dalam punggung sundel bolong tersebut. Pikirku agar dia pergi dari hadapanku. Dengan rasa takut yang aku sembunyikan, perlahan tanganku merogoh ikan betik tersebut dalam kantong plastik. Kupilih yang benar-benar masih segar dan hidup. Setelah aku bisa memastikan bahwa ikan betik itu masih hidup dan segar, tak menunggu waktu lama, aku masukkan ikan betik tersebut ke punggung sundel bolong tersebut. Tak disangka entah bagaimana, mungkin ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan betik itu masuk ke dalam lubang punggung sundel bolong tersebut. Ikan betik itu meronta-ronta dalam punggung sundel bolong tersebut. Aku dapat melihat dengan jelas. Tak disangka, sundel bolong tersebut terbang dan berteriak kesakitan. Terdengar suara merintih kesakitan, suara minta ampun, dan suara minta tolong. Dia memohon, tolong ambilkan kembali ikan di punggungku. Terdengar kata seperti itu. Aku tak bergeming, aku bergegas mempercepat langkahku. Dan kerbauku pun seolah mengerti apa yang terjadi denganku. Aku langsung naik kembali ke punggung kerbauku. Dengan sedikit agak lari, akhirnya sampai juga di kandang kerbau. Aku langsung memasukkan kerbau-kerbauku ke dalam kandangnya, dan aku langsung pulang ke rumah. Rumahku berada tak jauh dari kandang kerbau. Saat aku berada dalam rumah, tangisan dan rintihan kesakitan terdengar lagi. Aku coba tak mengindahkan. Tapi saat aku akan berbalik, kulihat wanita misterius tadi berdiri di hadapanku dengan muka seram dan memelas meminta tolong. Dia meminta agar aku mengambil kembali ikan betik tersebut yang terus meronta-ronta di punggungnya itu. Akhirnya aku berkata, aku akan mengambil kembali ikan betik tersebut. Tapi ingat, kamu jangan muncul lagi di hadapanku dan jangan menggangguku lagi. Tanpa berkata, sundel bolong tersebut menganggukkan dan membalikkan badannya. Aku mengambil ikan betik tersebut dari punggungnya, dan sundel bolong tersebut menghilang dari hadapanku. Saat itu dan sampai sekarang, alhamdulillah, aku tidak pernah diganggu lagi. Begitulah kisah horor yang aku alami. Mungkin kalian ada yang tidak percaya dengan kisahku ini, tapi memang benar, ini aku mengalaminya sendiri. Mau percaya atau tidak, itu adalah hak kalian. Dan terima kasih.